Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu saya masih SD kelas 1, saya pernah tidak naik kelas gara-gara saya tidak bisa menulis sebuah kata yang ada akhirannya. Contohnya adalah sandal. S-A-S-A-D-E-D-D ada akhiran L. L-nya itu yang saya tidak bisa. Terus misalkan kata papan. P apa akhiran N-nya itu yang saya tidak bisa. Kalau kata yang tidak ada akhirannya, contohnya adalah Budi, itu saya bisa karena hurufnya itu sambung semua, B-U-B-D-I-D, tidak ada akhiran, itu saya bisa. Ketika saya menulis kata yang ada akhirannya, saya tidak bisa. Ketika saya terima raport, saya masih ingat, saya lihat tidak naik kelas. Saya tutup lagi seperti ini, terus pulang bersama teman-teman, teman-teman itu naik kelas semua, hanya saya yang tidak naik kelas. Setelah sampai di rumah, saya bilang sama nenek, "Nek, saya tidak naik kelas." "Ya sudah, kamu harus belajar lagi yang rajin." Setelah itu, perubahan pada cara belajar saya itu sangat drastis. Saya setelah maghrib belajar terus. Saya teringat saya harus naik kelas. Saya harus bisa belajar atau bisa belajar menulis sebuah kata yang ada akhirannya. Setelah saya belajar mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan baru saya bisa. Ketika saya belajar, saya sering digoda sama saudara-saudara saya. Dulu kan kalau rumah itu udah ada ruang belajar dulu. Rumah itu terbuat dari kayu. Saya biasanya belajar di ruang tamu. Ruang tamu itu terbuka ya kalau dulu. Terus rumah zaman dulu kan berhadap-hadapan gini. Nah, seperti ini kan berhadap-hadapan. Kalau belajar itu biasanya pakai suara yang keras. Saya belajar langsung, saya cari buku paket dulu ya bahasa Indonesia, saya tulis PU PU LALA NG pulang. Terus gitu. Terus sama saudara-saudara digoda. "Ya, betul," gitu. Ya seperti itu ya. Itu namanya proses ya. Dari situ saya bisa uh, menyadari sesuatu itu harus memang ada yang namanya proses. Di dalam proses pasti kita menemui beberapa kegagalan dan kegagalan. Setelah itu, saya belajar yang rajin perhitungan, penjumlahan, pembagian, pengurangan. Saya pelajari semua. Akhirnya apa? Waktu kelas 1 naik kelas 2, tahu nggak? Saya itu ranking 3. Langsung dari ranking 3. Itu saya kaget. Dulu itu triwulan ya, jadi ujiannya itu 3 bulan. Sorry, itu ujiannya itu dalam 1 tahun 3 kali. Nah, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 seperti itu. Ketika saya belajar terus-menerus setiap malam, saya belajar perhitungan, perkalian, penjumlahan, cara membaca bahasa Indonesia, terus penghafalan dulu seperti itu. Akhirnya apa? Ada perubahan. Setelah saya belajar seperti itu, catur bulan 1 itu saya langsung ranking 3. Itu saya kaget. Saya masih buka buku ranking 3. Langsung saya pulang, saya kasih tahu ke nenek. "Nek, saya ranking 3. Betul kan, kalau belajar kamu pasti ranking. Ingat, pesan Mbah Buyut kamu itu akan pintar nanti." Bilang gitu nenek. Nenek masih ingat. Saya masih ingat ya nenek berkata seperti itu. "Rit, kamu itu akan jadi orang pintar karena apa? Ketika kamu lahir kepalanya besar." Seperti itu katanya nenek, seperti itu ya. Nah, itu jadi motivasi. Ketika saya gagal dari kelas 1 naik ke kelas 2, saya gagal. Akhirnya saya belajar memperbaiki semua cara belajar saya. Langsung ranking 3 pada catur bulan 1. Kaget saya. Saya tambah belajarnya lagi, itu catur bulan 2 saya ranking 2. Naik seperti itu terus. Saya dari kelas 1 sampai kelas 6, saya masih ingat, saya pasti ranking. Paling apa sih itu ranking 3. Pernah ranking 1. Seperti itu. Itu cara belajar harus dirubah dengan bagaimana kita memahami konsep kegagalan. Karena apa? Setiap orang ingin sesuatu, pasti ada usaha. Di dalam usaha itu pasti ada kegagalan. Pasti. Dan kegagalan kita belajar, ternyata saya gagal dalam saya menulis sebuah kata yang ada akhirannya. Saya belajar tiap malam. Akhirnya apa? Ada perubahan. Saya bisa perhitungan, pembagian. Saya ingat sama palik saya dibuatkan dari bambu ya. Jadi bambu itu kan panjang, terus dipotong pendek-pendek segini pendeknya. Itu sampai 100.
100 lidi terus diikat pakai karet dulu. Itu ditaruh di tas saya. Katanya Le itu, nih kalau kamu mau belajar perhitungan pakai bambu supaya mudah. Udah pakai bambu. Jadi saya awal belajar penjumlahan itu, saya belajar sendiri. Tidak ada yang ngajari, betul. Saya belajar sendiri, ya di rumah maksudnya. Kalau di sekolah ya ada bapak dan ibu guru yang mengajari saya, dan saya sangat berterima kasih pada bapak dan ibu guru saya yang sudah telaten ngajari saya, yang sudah mengajari apa itu arti kegagalan sampai saya naik kelas. Terima kasih. Dari tidak naik kelas itu, saya belajar, oh ternyata usaha itu tidak semulus dengan apa yang kita pikirkan. Pasti ada kegagalan-kegagalan di dalam usaha. Seperti itu. Oke, kembali lagi ke perhitungan. Saya belajar sendiri dari penjumlahan yang mudah dulu. Misalkan 1 tambah 1. Saya ambil lidi itu. Saya buka ikatnya, terus saya ambil 1 tambah 1. Berapa? Dihitung lidinya. 1, 2. Nah, awal belajar itu adalah penjumlahan dari 1 sampai 10. Seperti itu. Kalau di sekolah saya bawa lidi itu. Ngapain malu ya? Kadang ya teman-teman ada yang pakai perhitungan yang seperti miliknya pedagang-pedagang saudara kita yang dari Cina itu kan ada ya. Apa istilahnya? Sempua istilahnya ya. Itu ada yang bawa seperti itu. Karena saya alami ya dari bambu itu diikat 100 buah. Jadi kalau dibawa sekolah, kalau ketika ada pembelajaran matematika, 2 tambah 2 sama dengan berapa? Saya ambil lidi, saya buka. 2 tambah 2. Terus saya ambil, saya hitung semua itu. 1, 2, 3, 4. 4, langsung 1 dari 4 seperti itu. Pengurangan juga seperti itu. Misalkan 3 dikurangi 2. Saya ambil 3. Terus saya letakkan di atas meja di sekolah, saya ambil 2. Tinggal 1. Berarti hasilnya adalah 1. Jadi itu namanya proses ya. Proses tidak harus menggunakan yang mahal-mahal. Tidak harus kita membeli, misalkan dalam belajar saya saja itu menggunakan yang namanya bambu untuk perhitungan. Saya masih ingat ketika kelas 4 itu ada hafalan dari 1 sampai 100. Masih ingat. Jadi di rumah menghafal terus. Akhirnya punya trik yang perkalian 6 ke atas itu pakai tangan. 6 kali 6 berarti 6, 6, 20. 4 kali 4, 16, berarti 36. Seperti itu. Itu trik yang pakai tangan. Jadi itu pesan saya. Belajarlah dari kegagalan dan sampai kegagalan itu terulang kembali. Jangan sampai terulang kali. Betul katanya banyak orang yang bilang jangan sampai kehilangan tongkat sampai 2 kali. Oke, tetap belajar. Hanya sharing dari apa yang pernah saya alami sehingga membuat saya mencari solusi sendiri bagaimana saya harus naik kelas, dan tanpa disadari saya ranking 3. Sampai dari kelas 1 sampai kelas 6 saya pasti ranking. Karena apa? Belajar dari kegagalan tersebut waktu tidak naik kelas. Sehingga motivasi saya itu, semangat saya semakin bertambah dan ada ranking di sana. Semakin semangat untuk belajarnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat apapun keadaannya. Dengan usaha dan doa semuanya pasti tercapai. Yakin.